Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan segera kunci transfer Japet Tanganga. AC Milan dilaporkan akan mendapatkan amunisi baru untuk lini pertahanan mereka. Rossoneri akan mendapatkan jasa Japet Tanganga dari Tottenham Hotspur. Hal tersebut diutarakan langsung oleh salah satu jurnalis kenamaan Italia, Gianluca Di Marzio. Ia mengklaim bahwa AC Milan sedikit lagi akan mendapatkan jasa Tanganga dan transfer tersebut dilaporkan sedikit lagi akan selesai. Menurut laporan Di Marzio, AC Milan memang sangat tertarik merekrut Tanganga. Mereka sudah mendekati sang bek sejak bulan lalu. Milan diketahui telah intens berkomunikasi dengan agen sang pemain dengan terus mencoba meyakinkan sang pemain agar mau pindah ke Italia. Dan laporan terbaru mengatakan jika usaha mereka berbuah manis, Tanganga dilaporkan tertarik dengan tawaran Milan. Milan akan meminjamnya selama 1 musim penuh. Tottenham sendiri tidak keberatan untuk meminjamkannya ke AC Milan. Namun, Milan memasukkan klausul pembelian permanen untuk Tanganga, yang mana ini menjadi sedikit ganjalan karena Tottenham Hotspur ogah memasukkan klausul tersebut. Paolo Maldini yakin AC Milan lolos fase grup Liga Champions. Hasil drawing Liga Champions kemarin memposisikan Milan dalam grup E Liga Champions 2022-2023, di mana AC Milan dapat dikatakan menghadapi grup yang relatif mudah. Bahkan Direktur Teknik AC Milan, Paolo Maldini cukup yakin timnya bisa difavoritkan lolos dari babak grup bersama Chelsea. Musim lalu menjadi musim yang tidak bersahabat bagi Milan di Liga Champions. Pasalnya Rossoneri hanya menduduki di posisi keempat di grup B. Dan kini Maldini yakin dengan hasil undian yang diperoleh Milan, skuad besutan Stefano Pioli itu bisa jauh lebih baik dari musim lalu. Sebab ia yakin lawan-lawan yang dihadapi relatif mudah. Satu-satunya lawan terberat hanyalah Chelsea. 2 tim lainnya relatif bisa diatasi, yaitu FC Salzburg dan Dinamo Zagreb. Di atas kertas, grup yang kami miliki saat ini tidak lebih sulit daripada musim lalu. Tapi kemudian akan selalu ada jebakan dari tim-tim yang tidak diperhitungkan, kata Maldini kepada Milan TV. Kita tahu Salzburg tidak memiliki sejarah yang hebat, tetapi tetap jadi tim yang sulit dihadapi. Ada juga Zagreb yang pernah kami lawan beberapa tahun yang lalu. Terakhir ada Chelsea. Menurut Maldini, 2 tim teratas yang lolos dari grup E sudah tertebak. Posisi 1-2 akan diambil alih oleh AC Milan dan Chelsea. Favoritnya adalah Chelsea dan Milan. Saya pikir bagus untuk memiliki tim yang bagus di dalam grup, ujar dia. Dengan begitu, prediksi siapa yang akan lolos akan bisa sedikit lebih sederhana. Jadi kami puas dengan hasil grup ini. Dengan kondisi di atas kertas menguntungkan Milan, maka Maldini berharap Milan setidaknya bisa meningkatkan dari musim lalu. Ia berharap Milan bisa lolos dari babak grup. Tujuan kami tahun ini adalah mendapatkan peningkatan dari musim lalu. Musim lalu karena kami mendapatkan grup yang sulit, kami harus finish di posisi keempat. Jadi untuk musim ini, target kami adalah 2 besar dan lolos dari grup. Rasanya mudah mengatakannya, tetapi kami harus bermain di lapangan untuk memastikan bahwa kami layak mendapatkannya, pungkas Paolo Maldini. Ketenangan Pioli terkait isu kepergian Rafael Leao. Beberapa waktu kebelakang banyak rumor yang menyebutkan soal spekulasi masa depan Rafael Leao di AC Milan, membuat pelatih Stefano Pioli pun angkat bicara terkait rumor tersebut. Kontrak Leo di Milan masih tersisa 2 tahun lagi. Dia jadi salah satu bagian penting skuad Milan dalam perjalanan menuju juara Serie A musim lalu. Dengan penampilan yang apik di musim lalu, membuat nama Leo pun disebut masuk dalam radar Chelsea di bursa transfer musim panas ini. Dan kabarnya Thomas Tuchel cukup tertarik dengan potensi Leo sebagai winger.
Bahkan kabarnya negosiasi antara pihak Chelsea dan Leo sedang berlangsung. Kehilangan Leo tentu bakal merugikan Milan. Musim lalu penyerang Portugal itu terbukti bisa diandalkan membantu tim di lapangan. Meski begitu, Stefano Pioli tidak terdengar panik. Dia tahu bahwa saat ini pihak klub sedang menyiapkan kontrak baru untuk Leo sampai tahun 2027 mendatang. Jika dia bisa mempertahankan levelnya, tentu saja kontrak baru diberikan. Jika tidak, Ante Rebic dalam tim, kata Pioli. Saya tidak begitu khawatir soal urusan kontrak. Anda bisa melihat bahwa dia bahagia bersama kami. Leo masih 23 tahun, karirnya masih panjang dan potensinya masih bisa terus berkembang. Musim lalu Pioli lebih sering mengandalkan Leo di sayap kiri, tapi potensi Leo lebih dari itu. Bicara soal potensi, dia adalah seorang juara. Dia punya kekuatan untuk berduel dan bisa melompat cukup tinggi. Dia sudah mencetak banyak gol, musim lalu pun torehannya lebih banyak lagi. Lanjut Pioli. Dia sudah mengembangkan kemampuan bergerak tanpa bola. Sekarang dia harus belajar masuk kotak penalti lawan dengan lebih baik. Tandas Stefano Pioli. Jalan terjal AC Milan rekrut Jean Onana. Ketertarikan AC Milan kepada gelandang berusia 22 tahun, Jean Onana memang sedang meningkat berkali-kali lipat. Pasalnya sasaran Milan sebelumnya, Rafael Onyedika, juga sulit diangkut ke San Siro. Diketahui jika Milan hanya ingin meminjam Onana, namun ide ini ditolak begitu saja oleh Bordeaux dan agen sang pemain. Mereka sebetulnya terbuka untuk melepas Onana ke Milan. Hanya saja persyaratannya hanya ada satu, yaitu Milan harus membayarnya tunai dan status permanen. Dalam laporan La Gazzetta dello Sport, Bordeaux mematok harga antara 5-7 juta euro bagi Milan jika tertarik memboyong Onana. Harga yang termasuk murah pemain yang masih punya kontrak sampai 2026. Namun Milan menolak. Salah satu alasannya karena biaya segitu akan langsung memangkas setengah sisa anggaran yang ada di bulan ini. Walaupun terus mendapat penolakan, jurnalis Gianluca Di Marzio memberi sinyal bahwa Milan belum berhenti. Kabarnya akan ada tawaran baru. Tekad Milan untuk mendapatkan seorang gelandang tengah baru memang sangat tinggi di musim panas ini. Pemain ini nantinya akan menjadi pelapis bagi para gelandang utama AC Milan. Onana juga telah melewati fase seleksi Milan dalam beberapa minggu terakhir. Hasilnya profil sang pemain cocok dengan yang dibutuhkan Stefano Pioli.